Saya Andre Rizky Arianto, saya dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang radix sorting. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama, pengertian dulu. Saya akan menjelaskan apa pengertian radix. Yang kedua, ada macam-macamnya. Radix sort ada dua macam, yaitu LSD dan juga MSD. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan cara kerjanya gimana. Cara kerja radix dengan dijelaskan menggunakan gambar. Nanti ada gambarnya ketika saya menjelaskan. Lalu yang keempat, source code-nya, program yang akan diajarkan dan hasilnya. Nanti saya akan memperlihatkan source code-nya, codingannya. Setelah itu output-nya. Yang pertama ada pengertian radix. Radix sort adalah algoritma atau metode pengurutan atau juga biasa disebut sorting tanpa perbandingan, dengan kata lain sorting non-comparison sort, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kata radix bermakna harafiah posisi dalam angka, di mana sesederhananya dalam representasi desimal, radix adalah digitnya. Dalam implementasinya, radix sort merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Namun, banyak yang mengira bahwa algoritma radix memiliki banyak batasan, di mana untuk kasus-kasus tertentu tidak dapat dilakukan dengan algoritma ini, seperti pengurutan bilangan pecahan dan bilangan negatif. Lalu yang kedua, ada macam-macam radix. Radix terbagi dua macam, yaitu LSD atau least significant digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Lalu yang kedua ada MSD, yaitu most significant digit, di mana pemrosesan dilakukan dari radix yang paling signifikan. Sorting yang dilakukan dengan cara pengurutan nilai-nilai input berdasarkan digit pertama, lalu dilakukan lagi berdasarkan radix kedua, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada cara kerja radixnya. Cara kerja radix dalam artikel jurnal yang ditulis Sabarut et al. Proses dasar radix sort adalah mengkategorikan data-data menjadi sub kumpulan data sesuai dengan nilai radixnya atau kategori tertentu, di mana dalam tiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan mengkontenasi, dan subkategori-kategorinya tersebut digabungkan kembali, yang secara dilakukan hanya dengan metode sederhana concatenation. Nah, di sini ada cara kerjanya juga, diberikan gambarnya juga. Di sini ada angka 94, 33, 81, 48, 69 dan 505. Lalu buat bucket untuk menyimpan data sementara dari data di atas dengan mengurutkan dari radix atau digit satuan dan dimasukkan ke dalam bucket yang sesuai angka radix. Nah, jadi ketika kita men-sorting itu, yang pertama pasti dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kan angkanya kosong di 0. Yang di 1 ada 81, 20. Lalu yang di 3 ada 33, yang 4 ada 94, yang di 5 ada 05, yang 67 nilainya kosong. Lalu yang 8 ada 48, yang 9 ada 69. Setelah itu tulis hasil sortingnya. Nah, ini lanjutan sorting dengan digit depannya digit puluhan. Jadi di sini itu udah diurutin jadi 0, 05, 1, 20, 3, 33, 4, 48 dan seterusnya di sini sampai angkanya itu tersusun gitu. Lalu dijadikan satu lagi dalam array, yaitu 05, 33, 48, 05, 69 dan 94. Dan itulah hasil setelah diurutkan menggunakan radix sort. Jika masih ada digit depannya, digit ratusan, maka tetap lanjut cara seperti sebelumnya. Nah, di sini ada source code-nya juga. Nah, di sini kita mulaikan implementasi C++-nya dari radix sort ya.
Jadi kita dimulai dengan include your stream using namespace std. Lalu di sini juga ada fungsi utilitas untuk mendapatkan nilai maksimum dalam R. Jadi kita memasukkan nilai maksimumnya dulu di sini dengan kodenya in getMax in R. Lalu in size in max sama dengan R, nilainya 0 atau 0 di situ kan. For in i sama dengan 1, i lebih kecil daripada size. Lalu ada i plus plus. Kita menggunakan if R dalam kurungnya i sama dengan bukan sama dengan, ini langsung ke max. Max sama dengan hasil dari R, maka dalam kurungnya yaitu i return max. Oke, di sini juga langsung saya menggunakan tipe data void counting sort di sini. In R lalu dalam kurungnya kosong di sini, in size in div. In output dalam kurungnya size, setelah itu ada in count dalam kurungnya 10 sama dengan hasilnya kurawal dalam kurawal in 0. Kita bisa menggunakan for juga di sini in i sama dengan 0. I ini ke size jadinya ya, nilainya lebih kecil dari size, i plus plus. Countnya di sini R dalam kurung i, lalu div di sini ada modulus 10 plus plus. Lalu di sini hasilnya jadi ada 10 di sini, tidak jauh beda dengan yang di atas. Saya jelaskan di sini for in i sama dengan 1. Lalu i lebih kecil pas 10 di sini i plus plus, count di sini i plus sama dengan count, i kurang 1. Lalu ada for in i sama dengan size kurang 1, i lebih besar pada 0. Lalu i min min di sini. Outputnya count di sini R dalam kurung i per div modulus 10 min 1 sama dengan R. Lalu sini count R i persen div atau div di sini slash lalu modulus 10 min min. For in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada size, ini seperti ini ya. Cuman di sini adanya output di sini, nanti pasti untuk menampilkannya. Lalu void radix sort di sini in R in size, jadi in m sama dengan get max. Jadi ini untuk mendapatkan nilai maksimalnya R size for in div 1 m slash div, maka ke 0 lalu div di sini ada ini kali sama dengan 10 counting source R size div. Dan di sini ada in main-nya di sini untuk nanti untuk menampilkannya yang membuat itunya cout-nya. Lalu di sini in size cout enters the size of the array. Jadi nanti kita ini memasukkan dulu mau berapa kita memasukkan array-nya di sini. Lalu chain size-nya ini keluar di situ. Chain-nya apa sih? Size-nya berapa? Lalu cout enter size integer in any order. Nanti kita memasukkan angkanya, lalu enter integer in order, kita mau mintanya berapa. Setelah itu kita ada chain sama ke menuju R. Setelah itu cout handle lalu before sorting. Jadi nanti ini hasilnya di sini. Kita di sini memasukkan array-nya berapa dan angka yang kita mau masukkan berapa. Lalu yang before sorting ini, jadi kita sebelum angkanya sebelum acak berapa gitu, sebelum acaknya berapa. Lalu di sini juga ada after sorting, jadi sebelum disortingnya berapa, sesudah sortingnya berapa. Jadi yang sebelum sorting ini itu angkanya masih acak, seperti yang cara kerja tadi saya jelaskan. Lalu yang sesudahnya nanti juga berapa, jadi angkanya angka berurutan gitu, misalnya 1, 2, 3. Nanti saya akan perlihatkan di ini apa sih, di dalam C++ nya. Oke, di sini saya udah ada ya codingannya. Mari kita dicoba dulu.
Nah, enter the size of the array. Kita masukkan arraynya berapa? Saya coba 5. Masukkan 5 integer, di sini 5 angka yang kita mau gitu. Kita coba masukkan angka acak aja, misalnya 10, 1, 7, 8. Ya, jangan besar-besar ya. 28, 14, 15. Nah, langsung di sini tampil sebelum disorting berapa dan sesudah disorting berapa. Kan sebelum disorting itu sesuai yang di atas ya, 10, 1, 28, 14, 15. Ini sebelum sorting, tapi sesudah disorting 1, 10, 14, 15 dan 28. Itu dari kerja dari radix sorting. Seperti inilah codingannya. Kita kembali lagi ke sini, ke PowerPoint. Mungkin saya sudah menjelaskan seperti itu apa sih tentang radix sorting, dan sudah menjelaskan cara kerjanya, lalu codingannya gimana, lalu hasil outputnya juga gimana gitu, lihat hasilnya. Mungkin sekian dari saya tentang menjelaskan radix sorting. Mohon maaf bila ada salah kata ketika menjelaskan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.